Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semuanya. Nah, kalau formatnya seperti ini, kita akan ngobrolin sesuatu. Tapi kali ini tidak misteri ya. Kita akan ngobrolin tentang dua sosok yang begitu bisa dibilang dikenal banyak orang di Indonesia ataupun dunia ataupun akhirat mungkin ya. Tapi sebelum saya membicarakan tentang dua sosok ini siapa, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan juga sudah nonton video kita semuanya. Nah, kalau teman-teman ingin membeli merchandise dari kita, merchandise asli, bisa kalian kunjungi toko kita yang ada di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sosok-sosok gaib yang ada di belakang Bapak Ahok atau Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN saat ini. Yang satunya komisaris, yang satunya menteri. Ya, silakan mungkin karena Pak Ahok lebih dikenal ya. Ya. Jadi Pak Ahok duluan ya saya bahas. Nah, sosok gaib yang mengikuti atau sosok gaib di belakang Ahok dan Erick Thohir. Nah, intinya kita membahas tentang sosok gaib di belakang mereka ya. Ada apa sih di belakang Ahok dan Erick Thohir? Ahok ya, atau Pak Ahok ya, ini benar-benar fenomenal ya. Ya, kontroversi juga di media dari dahulu sih. Ahok itu bisa disebut sebagai kaum milenial dan Erick Thohir, karena saya tahu ini yang akan menjadi sebuah senjata Indonesia secara ekonomi. Mungkin sudah menjalankan tugas dengan baik dan kerjanya pun cepat, sedikit bicara tapi banyak kerja. Ini Ahok. Meskipun saya ketahui bahwa banyak yang membenci Ahok, tapi kita sebagai manusia tidak boleh seperti itu. Ahok juga manusia, Ahok juga orang Indonesia. Ahok berhak ikut membangun Indonesia. Kita jangan memilih-milih dari agama ini, dari agama itu. Yang penting dia bekerja dengan baik. Seagama belum tentu pekerjaannya lebih baik daripada beda agama. Tergantung orangnya sih. Kebetulan yang saya lihat Ahok bagus kerjanya, dan memang banyak yang puas dan rindu dengan Ahok. Itu sedikit dengan gambarannya bahwa Ahok itu merintis dari menjadi gubernur Jakarta dulu. Wakil ya. Dari Pak Jokowi, dan sekarang diangkat lagi menjadi komisaris ya. Karena pekerjaannya yang memang bagus dijalankan. Dan banyak yang merindukan Ahok di Jakarta. Karena ya itu masa lalu ya. Sekarang kok bisa Pak Ahok ini benar-benar tegas, disiplin dalam bekerja dan jujur. Saya melihat ada sosok-sosok ya seperti cahaya itu di belakangnya. Bercahaya. Saya tidak boleh mengucap itu apa, tapi ini seperti benar-benar membawa senjata dia. Senjata seperti dua orang ya, Senjatanya apa? Senjata yang satu tombak. Yang satunya membawa pedang seperti itu. Pedang seperti itu dia. Seperti membawa pedang, seperti pasukan perang. Tapi bercahaya dia. Dan ada juga yang pakaian putih-putih seperti kakek-kakek dan nenek-nenek juga. Leluhurnya ya. Mungkin bisa dibilang kodam ya. Kodam dari masa lalu itu juga baik. Disayangi sama buyut-buyutnya terdahulu. Dari kaum Tionghoa juga ada seperti dewa perang. Dewa perang? Bukan dewa perang sih yang ikut, seperti penggambarannya ini seperti berpakaian perang dia.
membawa tombak seperti itu. Pokoknya ini seperti tempur gitu. Yang sosok gaib tempur. Sosok gaib tempur banyak. Ahok juga disayangi oleh beberapa sih, yang dari kaum makhluk gaib, seperti ada seorang wanita cantik juga di sampingnya. Saya tak boleh mengatakan siapa itu ya, katanya. Itu saja. Makanya dia itu ada pesona, ada jujur, kadang-kadang menyalurkan aura pesona, yang memunculkan aura pesona hingga memikat banyak orang. Kadang-kadang juga tegas, kadang-kadang jujur, jadi berubah-ubah dia. Kadang-kadang jujur, maksudnya kan tidak gitu, maksudnya kadang-kadang memang dia jujur sih gitu. Maksudnya dia berubah-ubah, maksudnya bukan kadang-kadang jujur, berubah lagi sifatnya ketika pada tempatnya. Berubah Power Ranger gitu. Bukan Power Ranger. Contoh gini ya, ketika kita dekat dengan seorang wanita, maka kita akan memancarkan aura pesona. Ketika kita dekat dengan pemerintahan, maka Pak Ahok akan memancarkan sifat jujur, tegas. Jadi tidak selalu sifat itu kita bawa, tergantung tempatnya. Bukan berarti Pak Ahok tidak jujur, tapi Pak Ahok jujur orangnya, cuman dia berubah-ubah menurut tempatnya, kondisinya. Jadi ke bawah tempat Pak Ahok sangat bisa itu membawa suasana itu. Tergantung suasana apa yang harus kita jalani gitu. Saya berharap Pak Ahok bisa terus bekerja untuk Indonesia sih, karena saya lihat apa yang dia lakukan ini memang benar-benar bukan hanya sekedar omongan ya. Sering apa yang dia omongkan itu dilakukan. Jadi apa yang kita ucapkan adalah hutang. Jadi kalau kita tidak bisa memenuhi suatu ucapan kita, takutnya itu akan menjadi hutang. Hutang di dunia gaib nanti. Ucapan adalah hutang, ucapan adalah janji, ucapan juga adalah doa. Pokoknya ini adalah salah satu dari beberapa orang yang akan memang menjadi kaum milenial, di mana kaum milenial ini memang dibutuhkan untuk Indonesia sekarang. Nah, di mana Indonesia membutuhkan sebuah terobosan, entah itu ekonomi, kemajuan, dengan tidak berpikir pada satu titik saja. Yang jelas dia akan memajukan Indonesia tanpa memilih-milih. Entah itu dari agama manapun ya. Karena saya lihat semua itu sama. Yang penting kita bekerja. Itu saja. Kerja dan kerja gitu kata dalam hatinya, saya lihat. Kerja, titik gitu. Dikitin dulu mengoceh gitu. Yang penting kerja gitu. Ya seperti sekarang kan banyak yang ngoceh-ngoceh itu. Banyak omongan tapi buktinya tidak ada. Buat apa ya? Pokoknya saya lihat Ahok nanti akan ada terobosan baru ya. Kapan itu tunggu saja. So guys, tunggu saja guys. Terobosan apa itu? Dari Pak Basuki Cahayapurnama. Ya, karena lumayan. Beliau sekarang katanya jangan panggil Ahok katanya. Iya, tapi kayak panggil BTP katanya. Nggak enak ya, saya biasa panggil Ahok. Ya. Lebih bermasyarakat saya panggil gitu. Lebih kayak keren lah. Saya sih sukanya manggil gitu. Nah, ada mungkin tentang Pak Ahok lagi yang dijelaskan? Tidak. Pokoknya tunggu saja terobosan apa yang akan dia perbuat dalam ekonomi Indonesia. Jangan-jangan banyak yang akan kerjasama. Jangan-jangan senjata gaibnya bunga nih? Tidak. Ini. Oh, tidak. 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 Oke. Kali ini sosok yang selanjutnya adalah Pak Erick Thohir. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, di mana saya tahunya Pak Erick Thohir ini dulunya ya, awal tahunya ya, beliau adalah CEO yang membeli klub Inter Milan ya, yang punya saham Inter Milan. Wow, keren sekali karena saya suka bola orangnya.
Nah, mungkin langsung aja dijelaskan, Bit, sosok-sosok yang ada di sekitar beliau, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini perlu kita tiru ya. Sebagai rakyat, beliau tidak membedakan. Toleransi sangat tinggi. Sama 11-12 Ahok dan Erick Thohir. Kerja dan kerja. Ya kerja, nggak usah banyak omong katanya. Yang penting buktinya ada gitu. Ini yang saya suka. Ini adalah kaum milenial. Kita butuh kaum milenial di Indonesia. Sangat membutuhkan. Karena yang pada dasarnya Indonesia butuh orang pekerja keras. Bukan yang ngomongnya keras. Kuar sekarang. Demo kuar. Ngomong gini tapi buktinya tidak ada. Kan omdo aja ya. Omongan doang. Buat apa? Apakah membuat omongan itu, kata-kata membuat maju Indonesia? Tidaklah. Yang jelas satu yang akan membuat Indonesia maju, kerja. Bukti, fakta. Bukan sebuah halusinasi ya. Gitu. Jangan berhalusinasi terlalu banyak lah. Seperti yang banyak yang sekarang terjadi. Demo-demo inilah, demo itulah demo, padahal tidak tahu kebenarannya itu. Kaum milenial adalah kaum pekerja, kaum yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Yang saya lihat dari awal remaja sampai sekarang, impiannya sangat besar, hanya ingin agar sukses menjadi manusia. Nah, ini yang dipilih oleh Jokowi. Kenapa Pak Erick Thohir dipilih? Itu alasannya karena sudah ada bukti nyata bahwa Pak Erick Thohir sudah sukses jadi manusia. Coba lihat hartanya. Saya sih tidak mengagungkan orang lain, tapi memang nggak ada buktinya. Pak Erick Thohir juga sedikit bicaranya, coba lihat, dikit sekali bicara, tapi kerjanya itu otaknya ini Pak Erick Thohir yang kemana-mana itu pikirannya untuk kemajuan Indonesia ya. Makanya Pak Erick Thohir ini butuh Ahok yang punya gebrakan yang tegas seperti tadi. Dan beberapa juga butuh, masih banyak Pak Jokowi membutuhkan generasi milenial. Generasi milenial yang akan memajukan Indonesia harus diangkat lagi. Kurang. Indonesia kurang. Saya katakan kurang banyak. Kita cari-cari lagi generasi milenial yang seperti Pak Erick Thohir, Pak Ahok. Yang sosok gaib ya, saya jelaskan. Terlalu lama mengoceh. Mengoceh terlalu lama. Saya jelaskan sosok gaibnya yang saya lihat ya. Saya melihat Soekarno juga ada kadang-kadang dekat dengannya. Soekarno? Pernah. Ada juga pejuang-pejuang Indonesia saya lihat, seperti jenderal-jenderal yang sana. Ada juga sosok bersorban yang saya lihat, kurang tahu kenapa. Pokoknya ada banyak sosok bercahaya di sana juga saya lihat. Dan ada seperti seorang yang memang kayak leluhurnya apa itu yang masih mengikutinya, yang memang dulunya memang suka sebagai pedagang. Ya, yang leluhurnya dulu suka sebagai pedagang dan pengusaha memang. Jadi dia lebih kepada ekonomi lah. Perdagangan ya. Banyak sosok-sosok yang seperti pengusaha-pengusaha atau apapun yang secara gaib itu memang benar di sana. Pokoknya isinya ekonominya aja orangnya. Kalau gaibnya kelihatan. Ada sosok gaib wanita sih itu yang membuat pesona. Saya enggak boleh sih mengatakan bahwa setiap orang punya pesona masing-masing ya.
karisma pesona masing-masing. Tapi kodam leluhurnya ini yang memang pengusaha katanya dulu ada. Entah dari zaman dulu apa zaman Belanda atau zaman apa masih ngikut. Pernah diikuti oleh Soekarno. Diikuti. Pernah, tapi sebentar. Mungkin setahun sekali itu Soekarno. Maksudnya pernah dikunjungi? Pernah dikunjungi ya, bukan diikuti, dikunjungi. Sosok gaib di belakangnya Pak Erick Thohir seperti itulah. Saya rangkum ya. Seorang wanita cantik yang berpakaian seperti kejawen. Kedua, leluhur, kodam leluhur. Kakek nenek juga benar ada kakek nenek. Dan ada kodam leluhur juga seorang pengusaha. Ada sosok-sosok seperti jenderal. Saya tak boleh mengatakan jenderal apa itu ya. Seperti berpangkat dia. Jenderal masa perang penjajahan ya? Seperti itu bentuknya. Ada lagi? Sosok bersorban? Ada sosok bersorban lagi satu. Tapi sosok bersorban ini tidak fanatik dia. Ada memang yang fanatik, ada yang tidak fanatik. Tapi ini kebetulan sih tidak dia. Dia tidak memilih sih agama apapun dia. Semasih dia mencintai dan berjuang demi Indonesia, dia akan diikuti. Ini ada lagi? Tidak ada. Berarti itu adalah sosok-sosok gaib yang ada di belakang beliau ya. Bagus-bagus. Pak Ahok, Erick Thohir itu jelaslah sosoknya bagus-bagus. Karena ya orangnya bagus, tindakannya, perbuatannya bagus, ya ginilah jadinya. Apa yang mengikuti kita itu bisa dilihat dari apa yang kita perbuat. Jika kita jahat, ya sosok jahat yang akan mengikuti. Jika kita baik, ya sosok baik yang akan mengikuti. Kita bisa menentukan itu. Ya, intinya kalau kita berbuat baik, pasti sosok yang baik mengikuti. Tapi kalau kita sebaliknya, ya sebaliknya yang mengikuti. Itu aja sih hasilnya. Tergantung manusianya sekarang memilih yang mana. Iya. Dan kita bisa menentukan, oh kira-kira sosok ini yang ada pada kita. Jadi kalian tahu, kalian baik atau tidak, kalian sendiri yang tahu. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri tayangan kali ini, mungkin ada pesan-pesan. Pesan saya sih, tolong Pak Jokowi tambah lagi seperti Pak Ahok dan Pak Erick Thohir. Ini generasi milenial yang kita butuhkan untuk Indonesia. Nah, semoga saja Pak Jokowi menonton video ini ya. Ya, kan ada yang sosok-sosok milenial juga yang jadi menteri, kan ada Pak Nadiem. Ya, sudah banyak sih, tapi kurang. Semuanya jajaran menteri. Kalau bisa kan semua jajaran menteri yang milenial yang diciptakan. Apalagi kalau satu DPR itu milenial, MPR milenial, kan bagus jadinya. Pemerintahan itu kita pemerintahan Indonesia milenial, Indonesia modern, Indonesia canggih. Jadi kita tidak berpedoman pada keren. Ya, tidak berpedoman pada titik apa namanya kita yang titik koma. Ya, pokoknya tidak keluar-keluar lah. Semuanya terbukti. Kerja. Bukti, fakta, tanpa keluar-keluar, tanpa demo-demo, tanpa embel-embel, ya gitu aja. Ya banyak sih ya, tapi kurang. Kurang, banyak tapi kurang. Bukan berarti tidak ada, tapi kurang. Jika memang butuh pergantian ya, yang kurang gini ya, kenapa tidak demi Indonesia? Mengganti yang kurang baik agar baik itu tidak salah, karena Indonesia punya hak, seorang presiden punya hak juga. Ya, oke, itu aja pesannya berarti ya. Ya. Oke, kita akhiri tayangan kali ini. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like. Jika teman-teman masih punya pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter.
Sekali lagi, kalau teman-teman ingin membeli merchandise kita official Ekspedisi Alam Lain, bisa teman-teman cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Oke, kami undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin aja ya. Gus Robin aja. Tak ada gelar, tak apa-apa. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.